Kedatangan nenek daun emas adalah untuk membalas dendam suaminya dulu. Namun mendapati kenyataan tabib Hu telah tewas. Ia pun sangat kecewa karena tak bisa membunuh tabib Hu. Lalu nenek daun emas pun pergi. Setelah mereka pergi, Wuji kembali mengecek tabib Hu dan Nanggu. Dan secara mengejutkan, ia mendapati tabib Hu dan Nanggu masih bernafas. Wuji pun bergegas membawa penawar racun tersebut agar tabib Hu dan Nanggu segera sembuh dari keracunan. Tabib Hu dan Nanggu pun sangat berterima kasih kepada Wuji. Tabib Hu dan Nanggu pun memutuskan untuk meninggalkan lembah kupu-kupu dan hidup bersama di tempat lain demi menghindari nenek daun emas. Maka dari itu Tabib Hu dan Nanggu pun meninggalkan warisan mereka kepada Wuji, yaitu berupa catatan Tabib Hu dan juga perihal racun dari Nanggu. Mulai hari itu, Wuji mendalami ilmu medis lebih dalam lagi, dan ia pun juga berhasil menyembuhkan para pendekar yang terkena racun dari nenek emas tersebut. Wuji juga didampingi oleh Xiaofu dan Bu Hui yang memutuskan untuk tinggal di sana bersama Wuji dan merawat Wuji jika sesekali Wuji kambuh. Keesokan harinya ketika Wuji sedang sibuk, tiba-tiba ahli pelayannya nenek daun emas muncul. Mereka pun mengobrol dan makan bersama, sehingga membuat ahli suka dan simpati kepada Wuji. Maka dari itu ahli pun menemui neneknya, dan meminta neneknya untuk membawa serta Wuji ke Pulau Ular sebagai temannya. Namun Wuji menolak. Dan setelah nenek tersebut tahu bahwasanya Wuji adalah anak Zhang dan berkaitan dengan Shizun, nenek tersebut pun sontak langsung memaksa Wuji untuk ikut. Dan tiba-tiba Xiaofu muncul menyelamatkan Wuji. Meski bukan tandingannya, Xiaofu pun berusaha keras agar Wuji bisa kabur dari nenek tersebut. Namun nenek tersebut sangat sakti dan memiliki level yang jauh berbeda. Ia mengejar Xiaofu dan lainnya dengan sangat mudah, hingga mereka tersudutkan di lembah kupu-kupu. Namun tiba-tiba Minju datang, sontak membuat Xiaofu terkejut dan senang mendapati bantuan. Minju dan nenek pun bertarung hebat, hingga beradu kekuatan. Dan pedang Minju pun patah. Ia pun terpaksa menggunakan pedang langitnya, sehingga nenek pun akhirnya menyerah dan memilih pergi. Setelah itu Minju mempertanyakan kemana saja Xiaofu selama ini dan alasannya. Setelah mendengar tentang Xiaofu dan diperdaya Yang Xiao, Minju pun memberikan penawaran kepada Xiaofu untuk kembali berbakti kepada Emei, yaitu dengan membunuh Yang Xiao. Dan sebagai hadiah, Xiaofu akan menjadi pemimpin Emei dan juga pemilik pedang langit. Namun Xiaofu menolak dengan keras permintaan Minju, dan juga karena Yang Xiao adalah ayah dari Bu Hai. Maka dari itu, Minju pun terpaksa harus membunuh Xiaofu. Wuji yang melihat hal itu langsung membawa kabur Bu Hai dan bersembunyi. Setelah Minju bersama muridnya pergi, Wuji pun mendekati Xiaofu dan menotoknya, sehingga Xiaofu terjaga, akan tetapi dalam kondisi kritis dan tak terselamatkan. Xiaofu pun meminta kepada Wuji untuk menggantikannya, mengantarkan Bu Hai kepada ayahnya di puncak terang pegunungan Kunlun. Dan setelah itu Xiaofu pun tewas. Keesokan harinya setelah menguburkan Xiaofu,
Wuji dan Bu Hui pun pergi melakukan perjalanan ke tempat Yang Xiao. Sampai di sebuah desa untuk mencari makan dan beristirahat, namun tak jadi karena desa tersebut telah porak-poranda dan masyarakat di sana sudah mati. Karena ada 2 ekor anjing ganas, mereka pun terpaksa berlari ke hutan dan terus menyusurinya. Mereka juga melewati hutan bersalju yang membuat Wuji tersiksa dengan dinginnya dan juga racun esnya dan sewaktu-waktu kambuh. Beberapa hari kemudian, mereka melewati gurun pasir yang luas dan mengalami dehidrasi yang kuat. Dan ketika bertemu air, Wuji sangat senang, namun tiba-tiba racun esnya kambuh dan Bu Hui pun berusaha membantunya dengan memberinya air minum. Keesokan harinya ketika mereka sedang beristirahat di daerah lembah berbatu, tiba-tiba saja Wuji melihat seseorang sedang berbuat sesuatu, dan mana ternyata orang tersebut adalah Taichung. Dan Wuji pun langsung teringat akan perkataan ibunya dulu, yang menyuruhnya mengingat semua orang yang telah membuat ayahnya terbunuh. Sesaat setelah memasang jebakan tersebut, seseorang lain muncul, dan mana seseorang tersebut adalah Yang Xiao. Wuji pun meneriakinya untuk berhenti, karena ada jebakan. Sontak Yang Xiao pun langsung terhenti, dan Taichung pun langsung memanahnya. Akan tetapi dengan mudah, Yang Xiao menghindarinya, dan pertarungan pun terjadi. Namun Yang Xiao dengan mudah mengalahkan Taichung. Setelah itu Wuji pun mendekat karena ia menyadari bahwasanya pria tersebut adalah Yang Xiao. Wuji pun menjelaskan bahwasanya Bu Hui adalah anaknya. Mendengar hal itu, Yang Xiao pun sangat senang. Namun ketika Wuji menjelaskan tentang Xiao Fu, Yang Xiao pun seketika merasa sangat terpukul dan terdiam mengingat masa lalu. Sementara itu, Taichung pun mengambil kesempatan tersebut untuk menyerang. Namun Yang Xiao menangkisnya dengan penuh amarah dan menghajar mereka hingga babak belur, hingga Taichung pun memutuskan untuk kabur. Yang Xiao pun sangat berterima kasih kepada Wuji dan telah mengantarkan Bu Hui. Yang Xiao pun meminta Wuji untuk tinggal dan akan diajarkan kungfu tingkat tinggi sebagai balas budi Yang Xiao. Namun Wuji menolak karena ia mesti pergi berkelana dan juga karena ia dilarang oleh guru dan Shizun untuk tidak berlatih kungfu sekte lain. Maka dari itu Yang Xiao pun tak bisa memaksanya. Wuji pun pamit dan lanjut berkelana lagi sendirian. Bertahun-tahun berlalu, Wuji kini telah tumbuh dewasa dan masih berkelana sendirian. Suatu hari di sebuah lembah, Wuji berusaha menyelamatkan seekor monyet dan sedang dikejar-kejar oleh 2 ekor anjing ganas. Lalu Wuji berusaha mengajar monyet tersebut, namun tiba-tiba penyakitnya kambuh dan ia pun pingsan. Lalu Wuji pun terjaga di sebuah villa Hongmai. Lalu Wuji pun dipertemukan dengan pemilik villa bernama Jiwuzhen, dan mana kala itu sedang berlatih anjing untuk menjadi prajurit. Melihat itu sontak Wuji kesal. Jiwuzhen pun meminta maaf kepadanya. Lalu Jiwuzhen pun disuruh untuk tinggal di sana. Salah satu pelayan Zen menjelaskan bahwasanya Wuji telah diangkat sebagai pelayan oleh Zen, dan untuk itu Wuji mesti bersyukur karena villa tersebut selalu dihuni oleh orang-orang penting. Mendengar itu, Wuji yang tak mempunyai tujuan pun menerimanya. Setelah beberapa waktu berlalu, suatu hari di musim salju, tiba-tiba saja Wuji terlibat persaingan Zen dengan pacar kakak sepupunya. Wuji pun terpaksa bertarung demi adu gengsi Zen dengan pacar kakak sepupunya.
Wuji yang tak begitu mengerti kungfu pun dikalahkan dengan mudah. Namun Wuji pun bangkit dan mengeluarkan satu jurus dari Wudang dan berhasil mementalkan lawannya. Wudang Changquan. Namun tiba Zen marah kepada Wuji lalu mengeroyoknya. Ayahnya Zenan melihat hal tersebut pun langsung menghentikan mereka dan memarahi Zen yang telah mengeroyok Wuji. Lalu Zen pun disuruh ayahnya untuk membuang semua anjing. Lalu menyuruh Zen untuk meminta maaf kepada Wuji. Wuji pun memaafkan Zen. Setelah itu mereka pun berdamai kembali. Beberapa saat kemudian mereka sedang berbincang berdua, namun tiba-tiba pelayan datang menyebutkan bahwasanya pamannya telah kembali. Pamannya yang bernama Yo kembali membawa berita duka tentang dermawan mereka, yang mana dulu pernah menyelamatkan Zhu dan Zen. Dan dermawan tersebut berasal dari Wudang, dan ia adalah Zhang. Sontak Wuji pun terkejut mendapati orang-orang di villa tersebut ternyata sangatlah peduli kepada Zhang. Zhu pun berjanji akan menemukan anaknya Zhang sebagai balas budi. Wuji yang merupakan anak Zhang pun hanya diam dan tak membeberkan identitasnya, nan mana sebenarnya ia adalah anak Zhang. Keesokan harinya Zhu menyuruh semua pelayannya untuk berhenti bekerja dan memberi mereka sejumlah uang, dan begitu juga Wuji. Zhu menyuruh Wuji untuk pergi karena villa dalam kondisi yang berbahaya. Wuji pun menolak karena ia bukanlah orang yang takut mati. Lalu Zhu pun menceritakan bahwasanya paman Yo selain membawa kabar soal Zhang, ia juga membawa seorang lain, yaitu Si Sun. Sontak Wuji pun terkejut. Dan film pun bersambung. Oke, terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan komen di bawah. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.